Halo teman-teman, pernah dengar kata jurnal di akuntansi? Nah, jurnal itu bisa diibaratkan seperti buku harian perusahaan. Ini adalah tempat pertama dan permanen untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, yang asalnya dari dokumen seperti faktur penjualan, faktur pembelian, atau bukti kas masuk, dan juga lain-lain. Lalu, apa itu jurnal? Nah, jurnal adalah catatan pertama dalam catatan akuntansi yang permanen. Ia disebut juga Book of Original Entry. Tujuannya untuk merekam transaksi keuangan yang bersumber dari formulir-formulir. Tujuannya agar setiap kejadian keuangan punya bukti tertulis dan catat untuk pertama kalinya. Masuk ke bagian 2 ada jenis jurnal umum dan khusus. Ada dua jenis jurnal umum dalam akuntansi. Yang pertama adalah jurnal umum atau general journal yang digunakan jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit. Jurnal ini cocok untuk bisnis yang skalanya masih kecil. Namun, jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksinya menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipisah menjadi jurnal khusus. Nah, poin pentingnya adalah kenapa jurnal umum perlu dipecah. Nah, pemecahan jurnal umum menjadi jurnal khusus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kontrol. Nah, untuk mengumpulkan dan juga menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Ini juga untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar. Pemecahan ini memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang paling penting, hal ini dilakukan untuk menciptakan pengendalian intern yang lebih kuat. Masuk ke bagian 3, jurnal-jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis transaksinya. Ada jurnal penjualan, khusus untuk mencatat penjualan barang dagangan dengan cara dikredit. Lalu ada jurnal standar, mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan. Lalu ada jurnal pembelian, khusus untuk mencatat pembelian barang dagangan dengan cara dikredit. Lalu ada jurnal standar, mendebit persediaan barang dan PPN masukan, serta mengkredit utang dagang. Lalu ada jurnal penerimaan kas, mencatat semua uang masuk termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Transaksi paling sering adalah penagihan piutang. Lalu ada jurnal standar, mendebit kas dan potongan penjualan, serta mengkredit piutang dagang dan lain-lain. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas, mencatat semua uang keluar termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Transaksi paling seringnya adalah membayar utang dagang. Lalu ada jurnal standar, mendebit utang dagang dan lain-lain, serta mengkredit kas dan potongan pembelian. Lalu kita akan masuk ke bagian 4, jurnal umum atau memorial terakhir. Nah, fungsinya untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal khusus di atas tadi. Nah, contoh transaksinya ada pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, lalu penyesuaian koreksi, dan juga lain-lain. Nah, jurnal standarnya adalah mendebit dan mengkredit macam-macam rekening. Nah, masuk kesimpulan, jurnal adalah langkah awal yang krusial dalam siklus akuntansi. Dengan jurnal umum dan jurnal khusus yang terstruktur, perusahaan bisa mencatat dan menggolongkan transaksi dengan rapi, yang akhirnya membuat proses pembukuan menjadi lebih efisien dan terkontrol. Semoga rangkuman ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya Randi Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.